Sistem replikasi tingkat dewa, bab 156 sampai dengan 160. Bab 156 pertarungan untuk posisi teratas. Tapi Zhang Kuishan jauh lebih rendah dari Lin Xuan. Jelas terlihat bahwa bakat Lin Xuan jauh melampaui bakat Liu Qianyu, murid senior dari garis keturunan sejati dan jenius nomor satu dari sekte Liu Yun di generasi ini. Para tetua juga cukup terkejut. Di arena, Lin Xuan tetap tenang saat menatap Zhang Kuishan, yang tergeletak di tanah tidak jauh darinya, menjerit kesakitan. Namun, secerca kejutan terlintas di matanya. Kekuatan pukulan ini juga melebihi ekspektasinya. Dia hanya menggunakan 1 juta jin kekuatan, ditambah 1/10 dari esensi bumi dan 50% dari energi sejatinya. Ini bahkan bisa dibilang bukan setengah dari kekuatannya. Namun ketika dihadapkan pada konfrontasi langsung, Zhang Kuishan melepaskan seluruh kekuatannya, dan bahkan dia pun tak mampu menandingi pukulan Zhang Kuishan. Dia tidak merasakan apapun, Zhang Kuishan hanya terlempar jauh, menderita kekalahan telak dan cedera di tempat. Lin Xuan juga terkejut dengan hasil ini. Dia segera menyadari apa yang sedang terjadi dan senyum muncul di matanya. Sepertinya perjalanan ke persekutuan alkemis ini telah meningkatkan kekuatan tempurku secara signifikan setelah meningkatkan berbagai bakatku. Lin Xuan dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi dan mengangguk sedikit. Namun, ini juga tidak buruk. Setelah Zhang Kuishan mengungkapkan kartu andalannya dan melepaskan kekuatan penuhnya, dia dengan mudah menghancurkan lawannya. Poin energi yang diperoleh adalah yang paling banyak. Melihat kehampaan di hadapannya dan poin energi yang terus meningkat di panel atributnya, Lin Xuan merasa semakin puas. Seketika itu juga, pandangannya beralih ke kerumunan orang di bawah. Merasakan tatapan Lin Xuan, wasit di antara penonton teringat akan tugasnya, tersenyum canggung, dan dengan cepat kembali ke arena, mengumumkan dengan lantang. Lin Xuan telah memenangkan tantangan ini. Lin Xuan naik ke peringkat kedua dalam daftar unggulan. Zhang Kuishan telah turun ke peringkat ke-28 dalam peringkat kekuatan. Setelah kata-kata itu terucap, semua orang di lapangan akhirnya tersadar. Keributan lain pun terjadi. Semua orang memandang Lin Xuan dengan ekspresi yang sangat rumit. Hasil ini melampaui ekspektasi semua orang. Meskipun Lin Xuan telah membuat kemajuan pesat sejak bergabung dengan sekte tersebut, memecahkan banyak rekor. Dia bahkan dipuji sebagai jenius nomor satu di sekte tersebut. Semua orang percaya bahwa Lin Xuan memiliki kekuatan untuk menembus peringkat 10 besar dan bahkan bersaing untuk posisi 3 besar. Namun, yang mengejutkan semua orang, Lin Xuan memulai dengan menantang Zhang Kuishan, yang berada di peringkat kedua papan peringkat. Dan dari awal hingga akhir, dia menghancurkan Zhang Kuishan, membuatnya terluka parah. Ia telah mengambil alih posisinya dan menjadi pemain peringkat kedua yang baru di papan peringkat. Terlebih lagi, dengan kekuatan yang begitu menakutkan, ada kemungkinan besar dia bisa menantang dan menggantikan posisi teratas. Pemandangan ini sekali lagi di luar imajinasi mereka. Semua orang sangat terkejut dan tidak bisa tenang. Di arena, setelah mendengar pengumuman hasil, Lin Xuan melompat dari panggung dan berjalan menuju podium kecil. Di bawah pengawasan ketat semua orang di lapangan, dia mengambil tempat duduk yang awalnya milik Zhang Kuishan, orang peringkat kedua dalam daftar orang-orang kuat. Kerumunan itu menghela napas dan meratap sekali lagi. Kompetisi pemeringkatan kemudian berlanjut. Karena Chen Yu sudah bermain di pertandingan sebelumnya, dia harus menunggu setidaknya 1 pertandingan lagi sebelum bisa melanjutkan tantangannya. Oleh karena itu, meskipun Lin Xuan tidak mengeluarkan banyak energi dan sangat yakin akan menang, dia tidak menantang lagi. Sebaliknya, mereka duduk di tempat duduk mereka dan menunggu. Tak lama kemudian, murid lain dari peringkat teratas menantang mereka dan naik ke arena untuk berduel. Namun, setelah menyaksikan kemenangan telak Lin Xuan atas Zhang Kuishan dalam pertempuran sebelumnya, pertandingan-pertandingan selanjutnya agak membosankan dan tidak menarik, dan saya kehilangan minat untuk menontonnya. Masih terguncang akibat syok itu, belum mampu pulih. Tak lama kemudian, lebih dari 10 menit telah berlalu. Pertandingan telah berakhir, saat semua orang sedang menunggu tantangan berikutnya. Di lantai 2 peron kecil itu, sesosok tinggi dan ramping berdiri. Semua orang terpesona sesaat, dan ketika mereka melihat lagi, sudah ada sosok di atas panggung. Begitu melihat wajah sosok itu, semua orang merasakan getaran tiba-tiba di pikiran mereka dan berdiri terpaku di tempat. Kali ini, Lin Xuan lagi. Semua orang sangat terguncang.
Bukankah Lin Xuan menantangnya di ronde sebelumnya? Kenapa kamu di sini lagi? Selain itu, Lin Xuan sudah berada di peringkat kedua, jadi hanya tersisa satu orang lagi yang bisa dia tantang. Yaitu, setelah menyadari hal ini, mata semua orang membelalak tak percaya. Namun pada saat yang sama, ada antisipasi yang sangat besar. Desis, desis, desis. Seketika, semua mata tertuju pada Lin Xuan dan sosok di titik tertinggi platform kecil itu, menunggu dalam keheningan. Pada saat itu, Lin Xuan juga angkat bicara. Kakak Chen, kalau tidak keberatan, ayo kita berkelahi. Kata-kata biasa itu menyebar. Hal ini menyebabkan kehebohan di seluruh alun-alun. Wow, kakak Lin Xuan ternyata akan menantang kakak Chen, yang berada di puncak peringkat. Kakak Lin Xuan baru saja menerima tantangan di ronde terakhir, dan kakak Chen hanya beristirahat selama 2 ronde. Mereka bisa mulai menerima tantangan sekarang. Kakak senior Lin Xuan segera menerima tantangan itu. Bukankah dia perlu istirahat dan memulihkan energi serta kekuatannya yang sebenarnya? Meskipun lawan di pertandingan sebelumnya adalah kakak senior Zhang Kuishan, apakah kamu tidak melihatnya? Kakak senior Lin Xuan benar-benar mengalahkan kakak senior Zhang dari awal hingga akhir, mungkin tanpa mengeluarkan banyak energi sebenarnya. Itulah sebabnya dia mengeluarkan tantangan begitu cepat. Apapun yang terjadi, pertandingan selanjutnya akan menjadi duel paling intens dan seru dalam kompetisi peringkat ini. Ya, kakak Lin Xuan dengan mudah mengalahkan kakak Zhang. Bahkan jika dia tidak sebaik kakak Chen, dia tidak akan terlalu jauh tertinggal. Ini pasti akan menjadi pertarungan sengit, akan sangat menarik untuk ditonton. Petik 2 petik 2. Kerumunan itu ramai berdiskusi dan membuat keributan besar. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Xuan akan memulai tantangan tersebut segera setelah Chen Yu beristirahat di antara 2 pertandingannya. Mereka tidak mempertimbangkan apakah mereka perlu beristirahat dan memulihkan diri. Namun, ini juga menunjukkan bahwa Lin Xuan memiliki cukup kepercayaan diri pada kekuatannya sendiri untuk berani melakukan hal ini. Semua mata tertuju bergantian antara Lin Xuan dan Chen Yu, dipenuhi dengan antisipasi. Mereka adalah 2 anggota terkuat dari Sekte Dalam. Yang satu adalah master veteran terkuat dari Sekte Dalam, dan yang lainnya adalah jenius baru terkuat yang baru muncul. Ketika keduanya berbenturan, siapa yang akan menang? Semua orang sangat menantikannya. Bahkan di tempat yang tinggi sekalipun, semua tetua, termasuk beberapa tetua Sekte Dalam di alam asal roh, berada dalam situasi yang sama. Jika Lin Xuan bisa memenangkan tantangan ini dan menggantikan Chen Yu sebagai peringkat teratas, maka bakat Lin Xuan bahkan lebih menakutkan. Dia tidak lagi bisa digambarkan sebagai seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam seabad. Dari Sekte Awan Mengalir, dia adalah seorang jenius super, satu dari ratusan tahun. Dia bahkan mungkin menjadi anak ajaib kedua sejak berdirinya Sekte Awan Mengalir. Jika Lin Xuan bisa melakukan itu, dia tidak akan lagi diperlakukan sebagai murid inti. Jenius super seperti itu layak mendapatkan perhatian dan pembinaan khusus. Meskipun Lin Xuan baru berada di tingkat ke-8 alam kondensasi, bahkan belum mencapai puncak alam kondensasi. Para lelaki tua itu juga ingin secara pribadi memohon kepada pemimpin sekte atas nama Lin Xuan. Lin Xuan langsung dipromosikan menjadi murid sejati. Hanya dengan cara ini kita bisa memberikan penghargaan yang layak kepada seorang jenius luar biasa seperti Lin Xuan. Apakah mereka mampu menelan harga diri dan melakukan ini bergantung pada penampilan Lin Xuan. Para tetua semuanya menunggu dan mengamati dengan tenang. Di platform kecil yang ditinggikan. Setelah mendengar itu, Chen Yu perlahan berdiri dan mengangguk, lalu berkata. Tentu saja, setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju arena. Tak lama kemudian, mereka tiba di arena dan berdiri berhadapan dengan Lin Xuan. Bab 157 terungkap. Di arena, tatapan Lin Xuan menyapu Chen Yu. Panel atributnya langsung terlihat. Suara mendesing. Nama, Chen Yu. Tingkat kultivasi, tingkat pertama alam pembukaan roh. Bakat, bakat kultivasi tingkat spiritual, bakat kekuatan tingkat atas, bakat kecepatan tingkat atas, bakat ilmu pedang tingkat atas, bakat atribut angin kencang tingkat atas, bakat atribut logam tajam tingkat atas, dan bakat atribut tanah tebal tingkat superior. Seni bela diri, teknik pedang pemecah awan ujung emas peringkat ke-6, tingkat menengah, keberhasilan kecil tinju meteorit peringkat ke-6, tingkat rendah, keberhasilan besar telapak tangan penghancur gunung peringkat ke-6, tingkat rendah,
keberhasilan besar langkah mengejar bayangan angin dan awan. Peringkat ke-6, tingkat rendah, keberhasilan besar. Konsep artistik, 20% niat pedang, 10% niat angin, dan 10% niat api. Harta pribadi, pedang Yuan merah, senjata spiritual tingkat 6 kelas menengah. Menatap kekosongan di hadapannya, ekspresi Lin Xuan sedikit berubah saat dia memeriksa panel atribut Chen Yu. Sesuai dugaan dari posisi teratas dalam daftar peringkat dan murid batin nomor 1. Panel atribut ini tidak kalah mengesankannya dengan panel atribut Xuan Lan, murid sejati yang pernah ia temui sebelumnya. Dia jauh lebih unggul daripada Zhang Kuishan. Namun, jika dibandingkan dengannya, mereka masih jauh lebih rendah. Hal yang paling mengejutkan Lin Xuan adalah tingkat kultivasi Chen Yu. Tanpa disadarinya, dia telah menembus ke alam pembukaan roh. Mencapai alam pembukaan roh memungkinkan seseorang untuk maju ke tingkat murid sejati. Chen Yu tidak hanya tidak pergi, tetapi malah menyembunyikan tingkat kultivasinya untuk berpartisipasi dalam kompetisi peringkat. Kemungkinan besar, mereka ingin menikmati momen kejayaan terakhir di dalam lingkaran dalam. Sayangnya, saya bertemu dengannya. Sekalipun dia berada di alam pembukaan roh, dia tidak akan takut sedikitpun. Sebaliknya, mereka justru sangat senang melakukannya. Karena mengalahkan kultivator alam pembuka roh akan menimbulkan kejutan yang jauh lebih besar daripada mengalahkan kultivator peringkat atas di puncak alam kondensasi. Demikian pula, poin energi yang diperoleh akan jauh lebih besar. Lin Xuan juga sangat gembira. Seketika itu juga, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ding! 100.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, bakat kultivasi spiritual diperoleh. Ding! 30.000 poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh pedang Yuan merah, senjata roh tingkat menengah ke-6. Dalam sekejap mata, mereka menyalin dua harta karun yang diinginkan Chen Yu. Lin Xuan mengangguk sedikit. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, sehingga tidak ada yang menyadarinya. Tatapan Lin Xuan tetap tertuju pada Chen Yu. Di seberangnya, Chen Yu juga menatap Lin Xuan, tatapannya tampak sangat serius. Awalnya, kekuatannya meningkat drastis setelah berhasil menembus alam pembukaan roh beberapa hari yang lalu. Dia kembali ke kompetisi peringkat untuk menghancurkan mantan rivalnya, seperti Zhang Kuishan dan Bai Yunfei. Saya menerima hadiah kompetisi peringkat. Sebuah legenda tetap terpendam di dalam gerbang bagian dalam. Kemudian mereka akan naik ke tingkatan berikutnya sebagai murid sejati. Zhang Kuishan, Bai Yunfei, dan yang lainnya bukanlah tandingan baginya sejak awal. Setelah mencapai alam pembukaan roh, dia mampu mengalahkannya dengan mudah. Dia juga sangat percaya diri dengan operasinya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia telah mengabaikan bahaya tersembunyi terbesar. Itu tadi Lin Xuan. Sejak bergabung dengan sekte tersebut, ia menjadi terkenal dan namanya menyebar ke seluruh sekte, menciptakan rekor yang tak terhitung jumlahnya. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, ia masuk ke sekte inti, naik peringkat, dan dipuji sebagai jenius nomor 1 di sekte tersebut. Kemajuan Lin Xuan sangat pesat, dan bakatnya sungguh menakjubkan. Dia tahu bahwa dirinya bukanlah tandingan Lin Xuan, dan jauh lebih rendah darinya. Namun, butuh waktu cukup lama baginya untuk memulai, yaitu beberapa tahun. Selain itu, sekarang setelah ia berhasil menembus alam pembukaan roh, ia memenuhi syarat untuk menjadi murid sejati. Menurutnya, sekuat atau sehebat apapun bakat Lin Xuan, mustahil baginya untuk mengancamnya dalam waktu sesingkat itu. Namun, yang mengejutkannya, dia masih salah. Meskipun mendengar desas-desus tentang sekte tersebut, dia tetap terkejut dan merasa agak sulit mempercayainya. Secara tak terduga, rumor yang tampaknya berlebihan ini justru meremehkan Lin Xuan. Tingkat kejeniusan Lin Xuan bahkan lebih menakutkan daripada yang dikabarkan. Hari ini, setelah Lin Xuan tiba di menit-menit terakhir, dia pertama-tama langsung membunuh dan melumpuhkan seorang murid inti di puncak alam kondensasi. Segera setelah itu, Lin Xuan menantang Zhang Kuishan, yang berada di posisi kedua klasemen dan hanya terpaut sedikit darinya. Kali ini, Lin Xuan benar-benar menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Dalam hal kekuatan murni, dia sebenarnya melampaui Zhang Kuishan, orang nomor 1 dalam kekuatan sekte dalam. Hanya dalam 3 gerakan, Zhang Kuishan tersingkir dari panggung dalam pertarungan sengit, mengalami cedera serius dan kekalahan di tempat. Tingkat kekuatan ini jauh lebih besar daripada saat dia belum mencapai alam pembukaan roh.
Faktor-faktor ini semakin menyoroti bakat Lin Xuan yang menakutkan. Chen Yu juga sangat terkejut dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Bahkan tanpa memperhitungkan bakatnya, kekuatannya yang luar biasa jauh melampaui levelnya saat berada di alam kondensasi. Meskipun dia sekarang telah mencapai alam pembukaan roh, dia masih tidak terlalu percaya diri untuk menang melawan Lin Xuan, yang baru berada di tingkat ke-8 alam kondensasi. Saat ini, Lin Xuan telah menjadi saingan terbesarnya dalam kompetisi peringkat ini. Chen Yu menghela napas, menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain selain menelan pil pahit dan menghadapi tantangan tersebut. Bagaimanapun, dia tidak ingin kalah dalam tantangan ini, dan dia tidak mampu untuk kalah. Jika tidak, dia akan benar-benar kehilangan muka. Seketika itu juga, Chen Yu menarik napas dalam-dalam, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Adik Lin, bakatmu sangat luar biasa sehingga aku bahkan tidak bisa membandingkannya. Namun, masih terlalu dini untuk memulai. Kali ini, saya akan meraih posisi teratas. Tentu saja, itu akan segera menjadi milikmu juga." Setelah dia selesai berbicara, gelombang aura kuat terpancar dari Chen Yu. Para murid di sekitar mereka semua merasa napas mereka tercekat, jantung mereka berdebar kencang, dan mata mereka membelalak tak percaya. Arena itu dipenuhi keriuhan, seolah-olah air mendidih sedang bergelembung. Wow, kekuatan ini jauh lebih kuat daripada alam kondensasi. Inilah kekuatan alam pembuka roh. Aku tidak pernah menyangka kakak senior Chen akan menembus alam pembukaan roh dan memenuhi syarat untuk naik ke tingkat murid sejati. Kakak senior Chen benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai yang teratas dalam peringkat. Dia adalah orang pertama di antara mereka yang berada di peringkat yang berhasil menembus ke alam pembukaan roh. Namun, kakak senior Lin Xuan mungkin dalam bahaya sekarang. Benar sekali, kakak senior Lin Xuan kurang beruntung, dia bertemu dengan kakak senior Chen, yang telah mencapai alam pembukaan roh. Jika kakak senior Chen belum berhasil menembus batasan, kakak senior Lin Xuan masih memiliki peluang yang sangat tinggi untuk menang. Ya, sepertinya kali ini, kakak senior Lin Xuan hanya bisa menduduki peringkat kedua dalam daftar orang kuat. Namun, Lin Xuan masih berada di puncak daftar. Lagi pula, kakak senior Chen telah menembus alam pembukaan roh dan perlu maju ke tingkat murid sejati, dia tidak bisa lagi tinggal di sekte dalam. Posisi teratas tentu saja milik kakak senior Lin Xuan. Petik 2 petik 2. Kerumunan itu bersorak riuh, menciptakan suasana yang meriah dan menggembirakan. Setelah merasakan aura yang terpancar dari Chen Yu dan mengetahui bahwa dia telah mencapai alam pembukaan roh, mereka semua sangat terkejut, dipenuhi rasa iri dan kagum. Murid sejati adalah murid dengan peringkat tertinggi di sekte tersebut, praktis anggota tingkat tinggi semu. Dia akan menjadi pejabat tinggi yang stabil di masa depan. Tidak diragukan lagi, ini akan termasuk dalam peringkat teratas di seluruh kerajaan Changyuan. Sebagai perbandingan, seluruh sekte awan mengalir hanya memiliki sekitar 30 murid sejati, yang memberi Anda gambaran betapa kecilnya situasi tersebut. Semua orang tentu saja sangat iri. Namun, setelah menyadari apa yang terjadi, mereka merasakan rasa iba, simpati, dan bahkan senang melihat penderitaan Lin Xuan. Awalnya, Lin Xuan mampu mengalahkan Zhang Kuisan dengan mudah. Secara teori, mengalahkan Chen Yu dan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi peringkat serta posisi teratas di papan peringkat sangatlah mungkin. Namun sekarang setelah Chen Yu berhasil menembus alam pembukaan roh, segalanya menjadi sangat berbeda. Bab 158 Kekuatan Kebangkitan Roh. Untuk mencapai alam pembukaan roh, seseorang perlu memadatkan ki sejati menjadi energi spiritual yang lebih tinggi dan lebih kuat. Oleh karena itu, kultivator alam pembukaan roh jauh lebih kuat daripada kultivator alam kondensasi puncak. Bagi seseorang di alam kondensasi, bertarung melawan seseorang di alam roh pembuka sangatlah sulit. Belum lagi sekte awan mengalir, di seluruh kerajaan Changyuan, hanya sedikit yang mampu mencapai hal ini dalam beberapa ratus tahun terakhir. Selain itu, Chen Yu bukanlah seorang seniman bela diri biasa. Sebaliknya, dia berada di peringkat teratas, dan dapat dianggap sebagai jenius terkemuka di seluruh sekte Liu Yun dan kerajaan Changyuan. Setelah berhasil menembus alam pembukaan roh, kekuatan Chen Yu secara alami jauh melampaui kekuatan kultivator alam pembukaan roh biasa. Diperkirakan bahwa mereka mampu bersaing dengan kultivator tingkat 2 atau bahkan tingkat 3 biasa di alam pembukaan roh. Hal ini sangat meningkatkan kesulitan tantangan tersebut.
Semua orang tentu percaya bahwa Lin Xuan tidak akan mampu menandingi Chen Yu dan akan dikalahkan. Meskipun Chen Yu akan meninggalkan sekte dalam dan naik ke tingkat murid sejati setelah kompetisi pemeringkatan, Lin Xuan juga akan tetap berada di puncak peringkat terbaru. Namun, dibandingkan dengan hal-hal tersebut, banyak murid di lapangan, termasuk beberapa murid peringkat teratas, lebih mengkhawatirkan poin lain. Itu artinya Lin Xuan akan kalah. Lin Xuan telah membuat kemajuan pesat sejak memasuki sekte, mencapai puncak daftar orang kuat di dalam sekte dengan kemajuan yang tak terbayangkan. Faktanya, kini telah mencapai posisi kedua dalam daftar teratas dan akan segera berada di puncak. Aura yang mengelilinginya sungguh terlalu mempesona. Hal itu memberikan tekanan yang sangat besar pada semua orang di sekte awan mengalir, sehingga menyulitkan mereka untuk bernapas. Bahkan beberapa jenius pun menjadi biasa-biasa saja di hadapan Lin Xuan. Meskipun mereka tidak berani membenci Lin Xuan karena bakatnya yang menakutkan. Namun masih ada ketidakpuasan. Mereka semua berharap Lin Xuan kalah dalam pertandingan. Dengan cara ini, Lin Xuan tidak akan lagi begitu sempurna, dan mereka akan merasa sedikit lebih baik. Setidaknya, itulah yang mereka sendiri pikirkan. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan langka dan luar biasa untuk melihat Lin Xuan mungkin kalah. Mereka mengamati dengan saksama dan diam-diam merasa senang. Di platform kecil yang ditinggikan, Bai Yunfei, yang saat ini berada di peringkat ketiga, dan Zhang Kuishan, yang telah turun ke peringkat ke-28, sama-sama terkejut. Setelah tersadar, mereka saling memandang dan melihat senyum pahit serta kekecewaan di mata masing-masing. Di luar dugaan, Chen Yu masih mengungguli mereka bertiga. Chen Yu adalah orang pertama yang berhasil menembus alam pembukaan roh. Mereka memang bukan tandingan Chen Yu sejak awal, dan sekarang Chen Yu telah membuat terobosan. Jarak antara alam roh pembuka dan alam kondensasi sangat besar, sehingga kemungkinan mereka untuk menjadi tandingan alam kondensasi semakin kecil. Saya ragu mereka bisa menahan beberapa gerakan sekalipun. Hal ini juga untuk sementara memadamkan gagasan untuk membandingkan dan bersaing dengan Chen Yu. Namun, kilatan cahaya kembali muncul di mata mereka dengan cepat. Chen Yu telah menembus ke alam pembukaan roh, mereka bukan tandingan baginya dan tidak mampu menandinginya. Lin Xuan mungkin tidak begitu yakin. Sejak Lin Xuan bergabung dengan sekte tersebut, dia telah memecahkan rekor yang tak terhitung jumlahnya. Sekalipun ada satu lagi, itu tidak akan tampak seperti masalah besar. Zhang Kuishan, khususnya, pernah bertarung melawan Lin Xuan dan tahu persis betapa menakutkannya kekuatan Lin Xuan. Orang lain mungkin berpikir Lin Xuan akan kalah, tetapi dia merasa lebih yakin bahwa Lin Xuan mungkin akan menang. Dalam pertarungan sebelumnya dengan Lin Xuan, dia merasa bahwa kekuatan Lin Xuan tak terukur. Dia dikalahkan dan mengalami luka serius, dia mungkin bahkan tidak berhasil mengerahkan setengah dari kekuatan penuhnya. Dengan kekuatan Lin Xuan, dia mungkin bisa mengalahkan Chen Yu. Mereka memang bukan tandingan Chen Yu. Namun, jika Chen Yu kalah dari Lin Xuan, yang masih berada di alam kondensasi, mereka akan berada dalam posisi yang jauh lebih baik. Jarak antara kedua pihak kemungkinan besar akan berkurang secara signifikan. Keduanya menatap ke arah arena dengan penuh antisipasi. Di platform tinggi, semua tetua sekte dalam, termasuk beberapa tetua di alam asal roh, juga menyaksikan arena dengan penuh antisipasi. Dengan penglihatan mereka yang tajam, mereka dapat melihat bahwa Lin Xuan baru berada di tingkat ke-8 alam kondensasi, sementara Chen Yu telah mencapai tingkat pertama alam pembukaan roh. Namun justru karena itulah mereka memiliki ekspektasi yang begitu tinggi. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka menganggap tinggi sebuah duel biasa antara kultivator di alam kondensasi? Bahkan lebih mustahil baginya untuk merendahkan diri di hadapan pemimpin sekte dan memohon agar Lin Xuan menjadi murid sejati. Alam pemadatan dikalahkan dan mundur ke alam roh pembuka. Perbandingan dan ketekunan adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Yang pertama beberapa kali lebih sulit daripada yang kedua. Bahkan Liu Qianyu, murid senior sekte saat ini, pun tidak pernah mencapai hal ini ketika ia berada di alam kondensasi. Paling banter, dia mampu menahan puluhan gerakan tanpa dikalahkan oleh seseorang yang berada di tahap awal alam pembukaan roh. Jika Lin Xuan bisa melakukannya, ini sekali lagi membuktikan bahwa bakat dan potensi Lin Xuan melampaui Liu Qianyu. Itulah mengapa hal itu sepadan bagi mereka untuk melakukannya. Namun, akankah Lin Xuan mampu mencapai hal itu?
Mereka semua sedang menunggu untuk melihat. Di arena, Lin Xuan tetap tenang, berdiri teguh seperti gunung. Ia tetap tak terpengaruh meskipun dikelilingi oleh kekuatan luar biasa dari para ahli alam pembuka roh. Seolah-olah mereka tidak merasakan apapun sama sekali. Melihat hal itu, Chen Yu tiba-tiba merasa gelisah dan firasat buruk menyelimutinya. Namun pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain mundur. Kita tidak punya pilihan selain melanjutkan pertempuran yang telah kita lalui dengan susah payah ini. Seketika itu juga, Chen Yu mengulurkan tangan dan meraih pedang Yuan merah. Lin Xuan, kalah. Dengan teriakan rendah, energi spiritual melonjak di dalam dantiannya, dan dia melepaskan tebasan. Golden Edge menghancurkan kekosongan. Kilatan cahaya keemasan berubah menjadi bilah cahaya keemasan sepanjang beberapa meter. Pedang itu menerjang ke arah Lin Xuan seolah merobek kehampaan. Meskipun mungkin tidak terlihat besar, ketajamannya sangat menakutkan, jauh melampaui semua serangan di pertandingan peringkat sebelumnya, seolah-olah mampu menghancurkan ruang angkasa itu sendiri. Bahkan tinju besi Zhang Kuishan, yang telah mengalahkan semua anggota sekte dalam, harus mundur di bawah pedang cahaya emas ini. Para murid di sekitar mereka merasakan cahaya yang sangat tajam dan dingin memancar darinya, dan bulu kuduk mereka langsung berdiri, serta mereka dipenuhi kewaspadaan yang tinggi. Seolah-olah teror besar telah turun, dia gemetar seluruh tubuhnya, matanya dipenuhi rasa takut, dan dia mundur ketakutan. Bahkan para murid peringkat teratas pun sama. Beberapa murid peringkat atas begitu ketakutan sehingga mereka ingin berbalik dan lari dari tempat duduk mereka. Pada saat ini, aura yang jauh lebih dahsyat, luas, dan kuat, jauh melampaui aura Chen Yu, terpancar dari platform tinggi tersebut. Dalam sekejap mata, api itu menyelimuti seluruh arena. Hanya area dalam radius 100 meter dari arena yang tersisa. Semua orang kemudian pulih. Ini adalah seorang tetua dari alam Ling Yuan yang telah mengambil langkah. Meskipun Chen Yu cukup cakap, dia sudah mencapai tingkatan murid sejati. Namun, di hadapan para tetua sekte Ling Yuan, mereka tetap bukan tandingan mereka. Kekuatan serangan pedang Chen Yu dengan mudah dihentikan oleh para tetua sekte Ling Yuan, dan tidak lagi dapat memengaruhi para penonton di alun-alun dan murid-murid terbaik di panggung kecil. Semua orang menghela napas lega dan menjadi tenang. Pada saat yang sama, saya juga sangat terkejut. Apakah ini kekuatan tempur seseorang di alam pembukaan roh? Bukankah itu agak terlalu menakutkan? Serpihan dari ujungnya yang tajam saja sudah hampir melukai hampir semuanya. Jika memang demikian, lantas seberapa dahsyatkah kekuatan serangan sebenarnya? Mereka bahkan tidak bisa membayangkannya. Lin Xuan, yang juga berada di alam kondensasi, masih bertarung melawan Chen Yu. Akankah Lin Xuan mampu mengatasi ini? Antisipasi semua orang semakin meningkat, dan pandangan mereka sekali lagi tertuju pada arena. Namun, setelah kejadian ini, banyak orang percaya bahwa Lin Xuan akan dikalahkan. Bahkan Bai Yunfei dan Zhang Kuishan tidak lagi percaya diri. Bab 159 Pertempuran Sengit. Di arena, tatapan mata Lin Xuan juga menunjukkan sedikit keseriusan. Dia tidak akan lagi meremehkan Chen Yu, yang telah mencapai alam pembukaan roh. Tidak mungkin lagi menghadapi berbagai hal dengan sikap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Dia mengulurkan tangan dan meraih pedang berharga. Berkobar hebat. Dengan teriakan pelan, dia menebas dengan pedangnya. Kemanapun ia lewat, kobaran api besar meletus, angin kencang menerpa, dan ular-ular berapi melesat di dalamnya. Dalam sekejap mata, seluruh arena, termasuk area dalam radius 100 meter, berubah menjadi lautan api. Suhu juga naik tajam, dan udara berderak dan meletup-letup karena panas. Para murid di sekitar mereka, yang menyaksikan pemandangan ini, merasakan bulu kuduk mereka merinding dan hati mereka gemetar ketakutan. Meskipun diselimuti oleh kekuatan alam asal roh, lautan api itu tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Namun, gelombang panas di dalam sebenarnya berhasil diredam melalui kekuatan alam asal roh. Mereka semua kehausan dan berkeringat deras. Bahkan kekuatan kultivator alam asal roh pun tidak dapat sepenuhnya menyembunyikannya, menunjukkan betapa menakutkannya kekuatannya. Di dalam sekte internal, selalu beredar desas-desus bahwa kekuatan terbesar Lin Xuan terletak pada ilmu pedang. Sekarang saya akhirnya melihatnya sendiri, dan itu memang benar. Ini hanyalah serangan pedang biasa, namun hampir tidak ada satupun murid inti yang mampu menahannya. Semua orang sangat terkejut. Di arena, sesaat kemudian, kobaran api yang tak berujung itu menyusut seperti gelombang pasang,
mengembun menjadi pedang berapi sepanjang beberapa meter. Api itu dengan cepat mengembun, bergolak seperti magma. Kejadian itu begitu mengejutkan dan menakutkan hingga membuat jantung berdebar kencang. Seketika itu juga, pedang panjang yang menyala itu tampak menembus kehampaan, menghantam cahaya bilah emas dalam sekejap. Bang! Setelah terdengar suara ledakan keras. Klik, klik, cahaya pedang emas itu hancur seketika. Pedang berapi itu hancur berkeping-keping, berubah menjadi kobaran api tak terhitung yang menyebar ke segala arah. Itu diblokir dan dimusnahkan oleh kekuatan di sekitarnya dari alam asal roh. Dalam pertukaran pukulan ini, Lin Xuan dan Chen Yu sama-sama seimbang. Semua orang di sekitar terkejut melihat pemandangan itu. Di luar dugaan, Lin Xuan, yang jelas-jelas belum mencapai puncak alam kondensasi, justru mampu menahan serangan dari Chen Yu, yang telah menembus ke alam pembukaan roh. Ini jelas merupakan kasus di mana seorang kultivator di alam kondensasi mengalahkan seorang kultivator di alam pembukaan roh. Kesulitannya tak terbayangkan, hanya para jenius legendaris papan atas yang mampu melakukan ini. Namun, Lin Xuan berhasil mencapainya dengan mudah. Dia benar-benar pantas disebut sebagai jenius nomor 1 di sekte tersebut. Semua orang sangat tersentuh dan gemetar karena emosi. Pada saat yang sama, saya bahkan lebih bersemangat. Pada saat ini, Lin Xuan mengungkapkan kemampuan pedangnya, menunjukkan kekuatan tempur yang lebih besar lagi. Pertempuran ini tidak akan lagi menjadi urusan satu pihak saja. Ini akan menjadi pertempuran yang sengit. Selain itu, hasilnya masih belum pasti. Duel yang seru dan menegangkan ini masih melibatkan alam pembukaan roh. Di dalam sekte inti, mereka sangat jarang terlihat, mereka praktis tidak pernah terlihat. Sekarang akhirnya aku bisa melihatnya. Semua orang tentu saja dipenuhi dengan rasa antisipasi. Di arena, ketika Chen Yu melihat Lin Xuan menghentikan serangannya, ekspresinya berubah dingin. Meskipun serangannya memiliki makna yang mendalam, hal itu tidak mengungkapkan niat artistik apapun. Namun, dia memang melepaskan kekuatan alam roh. Pembuka, secara umum, bahkan mereka yang berada di puncak alam kondensasi pun akan kesulitan untuk menahannya. Namun Lin Xuan menghentikannya dengan begitu santai, dan sama sekali tidak dirugikan. Jelas bahwa kekuatan Lin Xuan jauh lebih besar daripada yang dikabarkan. Kurasa dia bahkan belum mengerahkan kekuatan penuhnya dalam pertarungan sebelumnya melawan Zhang Kuisan. Hati Chen Yu terasa semakin berat. Satu-satunya keuntungan adalah Lin Xuan menggunakan teknik pedang yang konon merupakan teknik terkuatnya. Ini menunjukkan bahwa Lin Xuan tidak meremehkannya. Namun, serangan pedang Lin Xuan, meskipun mencapai tingkat alam pembukaan roh, juga tidak memiliki unsur artistik. Hal ini semakin menunjukkan bahwa kekuatan Lin Xuan tak terukur. Ekspresi Chen Yu juga menjadi lebih serius. Lin Xuan, apakah ini jurus pedangmu? Dia memang sangat kuat, di antara para murid inti. Mungkin tidak ada seorang pun yang mampu melawannya. Namun, aku telah mencapai alam pembukaan roh. Ini tidak cukup, Chen Yu berkata dengan suara berat. Ayo, aku akan menunjukkan padamu kekuatan alam pembuka roh. Dia tidak berniat membuang waktu lagi. Dia langsung melepaskan kekuatan yang tidak dapat ditahan oleh Lin Xuan untuk mengalahkan Lin Xuan. Jika tidak, semakin lama masalah ini berlarut-larut, semakin besar pula rasa malu yang akan ia alami. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan Chen Yu melonjak sekali lagi. Aura tajam dan menakutkan terpancar dari tubuh Chen Yu dan membumbung tinggi ke langit. Bahkan aura alam energi spiritual di sekitarnya pun terbelah di banyak tempat. Kali ini, Chen Yu benar-benar melepaskan 1/10 dari niat pedangnya. Meskipun dia telah menguasai 20% dari niat pedang, itu adalah kartu truf terakhirnya dan kekuatan tempurnya yang terkuat. Jika ia harus menghadapi Lin Xuan, yang baru berada di tingkat ke-8 alam kondensasi, ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Bahkan jika ia bisa menang, ia akan kehilangan muka secara besar-besaran. Selain itu, ia juga percaya bahwa 1/10 dari niat pedang sudah cukup. Menurut desas-desus di dalam sekte, Lin Xuan telah memahami 1/10 dari niat pedang. Meskipun keduanya berada di tingkat pertama ranah pencerahan, kultivasinya satu ranah lebih tinggi daripada Lin Xuan. Dia masih tidak percaya bahwa ini tidak cukup untuk mengalahkan Lin Xuan. Seketika itu juga, sebuah tebasan dilayangkan. Tepi emas membelah awan. Kali ini, dia melepaskan teknik pedang terkuatnya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran Lin Xuan. Dalam sekejap, cahaya keemasan yang dingin menyambar,
berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang memancarkan hawa dingin tak berujung. Meskipun panjangnya hanya beberapa meter, dengan tambahan 10% niat pedang, kekuatannya menjadi beberapa kali lebih kuat. Garis-garis hitam muncul di sekeliling, seolah-olah kehampaan itu sendiri telah terkoyak. Kekuatannya terbukti nyata, apalagi alam kondensasi, bahkan mereka yang berada di tahap awal alam roh pembuka pun akan kesulitan menahan serangan seperti itu. Seketika itu juga, cahaya pedang emas menembus kehampaan dan menyerang Lin Xuan. Para murid di sekitar mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kali ini, Chen Yu melepaskan kekuatan sejatinya. Selain para tetua di mimbar tinggi, tak seorang pun di lapangan yang mampu menahan serangan cahaya ini, termasuk Zhang Kuishan dan Bai Yunfei. Semua orang terkejut, mereka telah menyaksikan kekuatan sejati dari alam pembuka roh. Tidak heran mereka semua adalah murid sejati, mereka memang jauh lebih unggul daripada kita, murid batiniah. Namun, pada saat yang sama, mereka juga sangat terkejut dengan kekuatan Lin Xuan. Setelah mencapai alam pembukaan roh, Chen Yu kini mengungkapkan 1/10 dari niat pedangnya. Dengan kata lain, meskipun Chen Yu berada di alam roh pembuka, dia tidak yakin bisa mengalahkan Lin Xuan jika dia tidak mengeluarkan potensi penuhnya. Jelas bahwa kekuatan Lin Xuan mungkin sudah tidak lagi berada di alam kondensasi, tetapi telah mencapai alam pembukaan roh. Bahkan alam roh pembuka yang terlemah pun jauh lebih unggul daripada alam kondensasi. Lin Xuan, yang belum mencapai puncak alam kondensasi, telah mencapainya. Hal ini semakin menunjukkan betapa menakutkannya bakat Lin Xuan. Semua orang ketakutan dan merasakan merinding. Pada saat yang sama, saya bahkan lebih bersemangat. Sejak bergabung dengan sekte tersebut, Lin Xuan telah membuat kemajuan pesat, terus-menerus menang dan tidak pernah mengalami kekalahan. Saat ini, dia berhadapan dengan Chen Yu, yang telah melepaskan 1/10 dari niat pedangnya dan mencapai alam pembukaan roh. Mampukah Lin Xuan menahan gempuran dan mempertahankan rekor kemenangannya? Semua orang dipenuhi dengan antisipasi. Selain itu, beredar rumor bahwa Lin Xuan telah memahami 1/10 dari niat pedang. Kali ini, saatnya untuk akhirnya melepaskan kekuatanku. Mereka juga bisa menyaksikan langsung kekuatan ilmu pedang terkuat legendaris Lin Xuan dan melihat apakah itu bisa menyaingi milik Chen Yu. Semua mata tertuju pada arena, tertuju dengan penuh perhatian padanya. Bab 160 mendapatkan keunggulan. Di arena, tatapan Lin Xuan juga menajam. Dia tidak pernah menyangka Chen Yu akan sangat menghargainya. Setelah gagal menguji kemampuan lawan dengan satu langkah, ia melepaskan kekuatan sebenarnya, bahkan menampilkan niat artistiknya. Chen Yu sudah berada di alam pembukaan roh, dan dengan tambahan 1/10 dari niat pedangnya, kekuatan serangan ini sungguh tak terbayangkan. Dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada seorang pun di alam kondensasi yang mampu menahannya. Sayangnya, dia adalah pengecualian. Dengan berbagai bonus bakat, kekuatan tempurnya jauh lebih unggul daripada pemain lain di level yang sama. Dia bahkan tidak membutuhkan teknik bela diri atau ki sejati, kekuatan fisiknya saja sudah cukup untuk menghancurkan cahaya pedang emas yang datang. Namun, itu akan terlalu menakutkan. Pada saat itu, diperkirakan bahkan beberapa anggota berpangkat tinggi dari alam asal roh akan ingin datang dan menyelidiki. Kalau begitu, dia akan berada dalam bahaya. Saat ini, dia kekurangan kekuatan untuk menghadapi mereka yang berada di alam asal roh. Selain itu, ia juga berencana untuk menyimpan teknik gajah buas bersisik emas sebagai kartu andalannya. Saya tidak berencana untuk mengungkapkannya untuk saat ini. Teknik pedang ini akan berhasil melawan Chen Yu. Kebetulan, dia juga ingin mengetahui seberapa besar kemampuan pedangnya akan meningkat setelah bakat pedangnya dinaikkan ke level tertinggi, dan sampai sejauh mana kekuatan pedangnya akan mencapai. Seketika itu juga, aura tajam yang menakutkan terpancar dari tubuh Lin Xuan. Itu adalah 1/10 dari maksud pedang. Segera setelah itu, Lin Xuan juga mengulurkan pedangnya. Angin dan api mengguncang langit. Ini juga merupakan teknik pedang terkuatnya, yang digunakan untuk melawan Chen Yu. Dalam sekejap, lautan api meletus dalam radius 100 meter dari arena, berpusat pada Lin Xuan, dengan angin kencang berputar-putar di dalamnya, menyerupai letusan gunung berapi, pemandangan yang benar-benar menakutkan. Bahkan kekuatan alam asal roh di sekitarnya pun hancur dan terpaksa mundur. Riak-riak yang terlihat menyebar di dalam kehampaan, seolah-olah kehampaan itu sendiri sedang diguncang. Kekuatannya begitu besar sehingga sangat menakutkan.
Para murid di lapangan menatap dengan mata terbelalak pada pemandangan yang terjadi di arena, hati mereka dipenuhi dengan ketersenjingan. Seperti yang diperkirakan, tak satu pun dari kemampuan sebelumnya tersebut mewakili kekuatan sejati Lin Xuan. Kali ini, di bawah tekanan Chen Yu, Lin Xuan akhirnya meledak. Kekuatannya beberapa kali lebih besar daripada gerakan-gerakan sebelumnya. Selain itu, 1/10 dari niat pedang yang konon telah dipahami oleh Lin Xuan juga dilepaskan. Saat ini, dalam hal kekuatan murni, Lin Xuan sama sekali tidak kalah dengan Chen Yu. Aku penasaran apakah Lin Xuan masih bisa bersaing dengan Chen Yu, yang berada di alam pembukaan roh. Semua orang menjadi semakin antusias. Di arena, dalam sekejap berikutnya, lautan api tak berujung di sekitar mereka juga menyusut dan memadat menjadi pedang panjang berapi yang tampak hampir nyata. Angin puting beliung berputar-putar di sekelilingnya. Dengan tambahan kekuatan 10% dari niat pedang, kekuatannya meningkat lebih jauh lagi. Dibandingkan dengan serangan pedang sebelumnya, momentum dan kekuatannya beberapa kali lebih besar, seolah-olah berada pada tingkatan yang sama sekali berbeda. Seketika itu juga, ia melesat ke depan seolah menerobos kehampaan, mendarat di atas cahaya pedang emas yang datang. Ledakan, sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Seluruh arena sekali lagi disapu oleh gelombang kejut mengerikan yang terlihat dengan mata telanjang, bergejolak dan mengamuk di dalam kehampaan. Namun, karena diselimuti oleh aura alam asal roh, hal itu tidak memberikan dampak apapun pada dunia luar. Namun semua orang masih ketakutan oleh pemandangan mengerikan itu, sampai-sampai keringat dingin mengucur. Mengesampingkan semua hal lain, hanya dengan melihat kekuatan dan gempa susulannya saja, itu jauh melampaui apa yang dapat mereka tahan. Mereka memang pantas menjadi dua anggota terkuat dari sekte dalam. Semua orang dipenuhi emosi. Pada saat yang sama, rasa ingin tahu saya menjadi semakin besar. Setelah serangan ini, siapa yang akan menang? Dengan setiap tarikan napas, arus udara menghilang. Pemandangan di arena itu terungkap kepada semua orang. Namun, semua orang yang melihat pemandangan ini terkejut dan napas mereka tertahan di tenggorokan. Saat ini, di arena, setelah Lin Xuan dan Chen Yu saling bertukar serangan dengan pedang dan pisau mereka, cahaya dari bilah dan pedang itu hancur dan lenyap. Keduanya juga dipisahkan dan dipaksa mundur. Lin Xuan mundur 3 langkah dan tidak terluka, ekspresinya tetap tenang. Di sisi lain, Chen Yu gemetar, wajahnya memerah, seolah-olah dia baru saja dipukul keras. Dia mundur ke belakang, melangkah lebih dari 10 meter, hingga hampir berada di tepi lingkaran, sebelum akhirnya berhenti. Kali ini, dalam pertarungan tersebut, Lin Xuan jelas lebih unggul. Menyaksikan pemandangan ini, semua orang merasa seolah-olah gelombang dahsyat menerjang hati mereka, pemahaman mereka tentang dunia hampir hancur berkeping-keping. Bagaimana mungkin aku bisa mempercayainya? Mereka semua terkejut dan tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Beberapa saat berlalu sebelum beberapa orang di lapangan bereaksi. Mendesis. Seketika itu, suara-suara terkejut bergema di udara. Kerumunan itu meledak seolah-olah dalam sebuah ledakan, deruannya memenuhi udara. Apakah aku sedang bermimpi? Kali ini, kakak senior Lin Xuan benar-benar unggul dan berhasil mengusir kakak senior Chen Yu. Bagaimana mungkin? Kakak senior Chen Yu berada di alam pembukaan roh, dan dia bahkan menggunakan niatnya kali ini, namun dia tetap bukan tandingan Lin Xuan. Kakak senior Lin Xuan terlalu kuat. Kali ini, kakak senior Lin Xuan telah memecahkan rekor sekte sekali lagi. Seperti yang diharapkan dari jenius nomor 1 sekte ini, dia luar biasa kuat. Petik 2 petik 2. Kerumunan itu pun gempar dan terus mendiskusikan masalah tersebut. Meskipun ia telah sadar kembali, pupil matanya masih melebar. Jelas sekali, mereka masih dalam keadaan sangat terkejut dan sama sekali tidak bereaksi. Awalnya, mereka semua mengira bahwa Lin Xuan akan dikalahkan kali ini. Sekalipun mereka tidak kalah, setidaknya mereka akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Lagi pula, Chen Yu berada di alam pembukaan roh, satu alam lebih tinggi daripada Lin Xuan. Keduanya hanya menggunakan 1/10 dari niat artistik mereka. Secara teori, Lin Xuan sama sekali tidak mungkin bisa menandingi Chen Yu. Namun, apa hasilnya? Namun, pemandangan yang terjadi di arena justru sebaliknya. Kali ini, meskipun Lin Xuan mundur, Chen Yu mundur lebih jauh lagi, dan ekspresinya berubah jauh lebih dramatis. Sebagai perbandingan,
Lin Xuan sekali lagi unggul. Lin Xuan, seorang ahli bela diri yang bahkan belum mencapai puncak alam kondensasi, berbenturan langsung dengan Chen Yu, yang berada di alam pembukaan roh. Namun, justru Lin Xuanlah yang mengusir Chen Yu. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan pemandangan seperti itu, apalagi pernah mendengarnya. Namun kini hal itu berada tepat di depan mereka, hampir menghancurkan pemahaman mereka tentang seni bela diri selama 10 tahun terakhir. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut sama sekali? Mereka semua sangat ketakutan dan tetap merasa gelisah untuk waktu yang lama. Fakta bahwa dia mampu melakukan ini semakin menunjukkan betapa menakutkannya bakat Lin Xuan. Ini jauh lebih menakutkan daripada yang terungkap sebelumnya. Semua orang semakin takjub dengan bakat Lin Xuan. Di platform kecil yang ditinggikan, para murid di peringkat kuat, termasuk Bai Yunfei dan Zhang Kuishan, semuanya terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan. Saya tidak mampu sadar kembali untuk waktu yang lama. Baru setelah suara gaduh di lapangan mulai terdengar, saya menyadari apa yang sedang terjadi. Namun jantungku masih berdebar kencang, dan aku sangat terguncang. Tak seorang pun menyangka bahwa Lin Xuan tidak hanya mampu menahan serangan Chen Yu, tetapi juga mampu memukul mundur Chen Yu dan unggul dalam pertarungan. Kekuatan seperti itu cukup bagus, apalagi di alam kondensasi, bahkan di tahap awal alam pembukaan roh. Mereka semua sangat terkejut dengan kekuatan Lin Xuan yang luar biasa dan bakatnya yang menakutkan. Pada saat yang sama, tidak ada seorang pun yang akan berpikir untuk bersaing atau menyaingi Lin Xuan lagi. Karena serangan pedang Lin Xuan kali ini cukup untuk langsung membunuh siapapun dalam peringkat kekuatan.